Halo semua, teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Capricorn. Capricorn, apa kabar? Selamat datang di channelku. Ayo kita coba baca kartu, melihat pergerakan kamu Desember akhir. Desember minggu terakhir untuk Capricorn. Teman-teman, kita dalam general reading. Energi yang terjadi bisa saja vice versa atau maju mundur. Jadi mungkin tidak bisa resonate dengan semua. Ya, sesuaikan dengan keadaan dan kondisimu. Saya berharap ada yang cocok. Oke. Capricorn, Desember minggu terakhir. Kita putar, nggak mau keluar kartunya. Oke. Emperornya reverse. The Moon, Emperor dan The Moon ya. Ayo kita bacakan. Emperor, saya bacakan dua arti ya, berdiri dan reverse karena energinya sebenarnya Emperor di sini, namun dalam kondisi reverse. Sebentar. Oke, ayo kita coba lihat Lenormandnya, kemana arah ceritanya. Oke. Capricorn, Desember minggu terakhir. Energinya di Emperor. Ini mayornya kamu tuh di Emperor ya, karena besarnya Emperor. Ini menggambarkan sisi batin kamu. Emperor di sini tentang otoritas, kekuasaan. Kaisar ya kartunya kalau di tarot yang bergambar. Ada gambaran pondasi yang kuat, stabilitas. Ada gambaran ego atau keras kepala di sini. Maskulin ya. Jadi gambaran maskulin banget. Maskulin banget di sini. Logis. Ya, jadi ada power sebenarnya di sini, dan apa ya, kalau mau saya bilang kaku, ada juga kaku. Oke. Emperor, ya simbol kekuasaan dan otoritas lah ya. Solid, stabil, apalagi pelindung. Kalau dalam hubungan ada gambaran kamu mungkin berhubungan dengan orang yang lebih tua dari kamu, ya, sedikit dominan. Kalau wanitanya di sini mungkin dia punya karakter yang sedikit maskulin, ya. Dalam karir, Emperor yang berdiri bagus sekali energinya. Oke. Dalam cinta dan hubungan, ya, mungkin ada gambaran seperti tadi saya katakan, mungkin kamu berhubungan dengan seorang pria yang di sini punya sifat kebapakan, melindungi, atau bisa kita katakan dominan. Kalau wanitanya di sini maskulin banget. Oke. Cinta yang biasanya cintanya apa ya, slow, santai, gitu-gitu aja, tidak terlalu wah, tetapi akan bertahan lama. Ada juga gambaran dominan ya, karena ego dari Emperor ini. Oke. Emperornya tadi jatuhnya reverse. Ya, jatuhnya reverse. Ada gambaran di sini mungkin kehilangan daya, kehilangan powerless di sini. Oke. Atau kehilangan kontrol, atau penyalahgunaan kekuasaan ada juga ya. Mungkin karena merasa di sini berkuasa sebagai pasangan, mulai jadi dominan, mengatur, atau seperti apapun itu. Itu energi Emperor yang berdiri dan reverse. Ayo kita lihat kemana arah ceritamu. Energinya baik Emperor. Semoga banyak yang dari Capricorn di sini berada dalam kondisi Emperor yang berdiri. Oke. Walaupun Emperor berdiri di sini ada ego yang agak kuat ya. Capricorn, Desember minggu terakhir. Wow. Seperti saya katakan, Emperor ini punya energi kalau dalam hubungan yang terstruktur, punya pondasi yang kuat, bertahan lama. Ya, energinya di sini kamu ini orang yang setia sebenarnya. Soulmate kalau saya bilang ya, energi dari The Dog ini ya. Setia. Kalau dalam pertemanan kamu teman yang baik, teman yang menyenangkan, teman yang hangat. Kalau dalam hubungan kamu kekasih yang apa ya, yang selalu ada untuk kekasihnya.
Bagus ini energinya. Itu energimu positif di Desember minggu akhir. Dadu, anak, child, di sini ada sabit. Clover, wow, ada the sun. Oke. Yes. Ayo kita bacakan. Capri ya, Capricorn. Bottom of the deck ada crossroad. Jalan yang bercabang. Di persimpangan. Oke, sebentar teman-teman, saya minum ya. Capricorn, energimu bagus Desember akhir, walaupun ya energinya bagus. Mungkin ada suatu perubahan siklus terjadi di sini. Mungkin kamu baru melewati satu siklus yang di situ ada beban dan penderitaan. Lalu Desember minggu akhir, saya melihat ada siklus baru. Kamu masuk pada siklus baru. Walaupun sebagian dari kamu juga masih ada energi beban, tekanan masih ada terasa di Desember minggu keempat. Karena emperornya tadi reverse. Ya. Namun ada juga di sini yang udah memasuki siklus baru. Apapun yang di sini menjadi masalah kamu, ya. Saya melihat ada dadu, ada sabit, ada labirin dan cross. Capricorn. Ada beberapa hal di sini yang membuat keadaanmu goyang, guncang, ya. Tidak pasti, merasa tidak pasti. Tentang apapun itu, saya bacakan dalam umum ya teman-teman. Nanti kalau cerita percintaan, kita baca khusus di video terpisah. Ya. Jadi beberapa waktu ini kamu melewati keadaan yang di sini suatu keadaan yang mungkin ini adalah harapan kamu, tetapi keadaannya di sini belum pasti. Belum pasti. Ada gambaran sebagian dari kamu juga terluka. Ada gambaran, dilihat ini labirin ya, keadaan yang melelahkan. Mungkin mencari dan belum bertemu, atau di sini sedang dalam perjuangan untuk merengkuh sesuatu. Ya, ini sedang dalam pencarian. Yang dicari ada di tengah di sini. Ada target-target atau impian yang kamu inginkan belum dapat atau terlepas dari genggaman kamu. Itu energinya terasa masih sampai di Desember minggu keempat, minggu terakhir. Ya, walaupun sebagian dari kamu sudah berhasil memutuskan siklus yang membebani itu, namun tetap saja ada beberapa dari kamu masih energi kalau kita bilang luka, ya masih terasa lukanya di Desember minggu keempat. Apapun di sini yang menjadi target, mungkin inginkan seseorang nggak dapat, itu kan target. Mungkin sedang dalam hubungan yang indah dengan seseorang, putus, itu kan target. Ya, labirin dan sabit di situ saya lihat. Suatu hal yang terlepas dari tanganmu, suatu hal yang terputus dari tanganmu, suatu hal yang tidak terengkuh olehmu, yang membuat kamu menjadi sangat-sangat merasa tidak pasti, merasa galau lah, itu dadu ya, galau ya, goyang. Oke, jadi ada dua energi di sini karena emperornya jatuhnya reverse, ya. Capricorn ya, Capricorn, teman-teman ingat ya, saya ini nggak pakai penanda. Jadi energi pertama tadi waktu saya narik energi Capricorn, kamu ingat, ini bacaan Capricorn. Berpatokan ya pada energi pertama bacaan Capricorn. Jadi Capricorn, gambaran ke depan itu bagus, ya. Digambarkan ke depan di sini keputusan
akan membuat kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Ini tentang harapan dan impian. Di sini ada matahari, suatu hal, suatu kesuksesan. Oke? Namun di sini harus ada keputusan. Harus ada tindakan yang kamu lakukan. Lihat, ini bottom of the deck, ini crossroad. Ini menunjukkan kamu tidak bergerak. Ya, crossroad ini kalau kita berdiri di persimpangan, kita itu berdiri terhenti, mikir mau ke kiri atau ke kanan. Maka pilihlah mau ke kiri atau ke kanan. Oke, artinya harus ada tindakan, harus ada pergerakan, harus ada di sini setelah membuat keputusan, lakukan, ya, harus ada tindakannya. Contoh, kalau mau move on, saya harus melupakan dia. Itu keputusanmu. Lakukan dengan sepenuh hati. Oke? Atau kalau dalam karir, saya harus bisa menyelesaikan target-target proyek saya. Lakukan, tidak hanya rencana, ya. Harus ada aksi. Maksudnya di sini lakukan tindakan. Buat keputusan dan lakukan tindakan. Pilih apa yang harus kamu lakukan. Mungkin dalam hubungan percintaan, mungkin dalam karir, mungkin dalam kehidupan sosial, atau dengan dirimu sendiri. Saya harus bisa berhenti merokok. Misalnya ya. Ini contoh. Kamu telah membuat keputusan, maka lakukan tindakan. Lakukan pergerakan di situ. Jangan hanya ilusi tanpa aksi, mimpi tanpa aksi, jadinya nanti halu, ya. Jadi lakukan. Oke. Ya, ini menggelisahkan ini. Selagi belum ada pergerakan, maka akan kamu bingung, ya. Bingung dan menggelisahkan. Lakukan perubahan, ya. Di sini tentang kerisauan batin, saya lihat keresahan batinmu yang resah di sini. Batinmu yang bingung mau milih mana. Oke, lakukan pergerakan agar kamu bisa maju, tumbuh, dan berkembang. Kalau kamu terhenti, perjalanan jiwa juga terhenti. Maka tidak ada pertumbuhan di situ. Jadi Capricorn, ya, sebagian dari kalian di sini udah bergerak maju, udah masuk pada siklus baru. Artinya kita selesai pada satu siklus. Mungkin siklusnya di sini beban dan tekanan. Di sini sekelompok Capricorn ini udah selesai, mereka udah masuk energi baru dengan harapan baru. Sebagian juga di sini masih ada, saya lihat energinya. Oke, karena tadi Emperor-nya jatuhnya reverse, jadi ada sebagian yang masih kalau kita pernah luka, mungkin lukanya masih terasa. Itu gambarannya. Sesuaikan ya dengan kondisi dan keadaanmu, karena saya membacakan energi di sini, bukan membacakan bacaan percintaan atau karir. No, saya membacakan energi. Kamu sesuaikan dengan kondisimu. Apa yang membuat kamu guncang, goyang, labil, bimbang? Di situ ada dadu, itu sudah kita lihat. Batinmu yang goyang di situ. Perasaanmu tentang mimpi-mimpi kamu, tentang impian kamu. Ada gambaran ingin diakui, ada gambaran kalau The Moon ini ada energi ingin diperhatikan, ada juga. Ya. Letter. Oke. Beberapa juga tentang masalah keuangan, ya. Perjanjian keuangan, mungkin ada surat di situ. Surat ya terhubung dengan hal-hal dokumen-dokumen legal, atau memang benar-benar surat. Apakah putus kontak dengan seseorang, putus kabar, itu yang membuat kamu bingung. Batinmu resah, ya. Sebagian juga di sini karena masalah keuangan untuk beberapa Capricorn. Buat keputusan, ya teman-teman. Tidak cukup hanya dengan bingung-bingung, nggak cukup, ya. Tidak cukup hanya dengan mikir-mikir saya akan melakukan ini agar keuangan saya membaik. Nanti saya begini-begini, sampai pergerakan nggak ada, yang nggak bisa, nggak cukup dengan yang begitu, ya. Tidak cukup dengan rencana, harus ada realisasinya. Makanya di sini ada crossroad. Pilihlah mau kiri atau kanan, ayo berjalan gitu, ya. Karena gambaran ke depan baik. Kalau kamu mau membuat keputusan, ada matahari dan bintang di sini untuk kamu. Gambaran kesuksesan. Oke. Tuh. Perubahan. Berjalan lagi. Ya.
Semua hal yang menghambat di sini akan ada energi baru, kesempatan baru, peluang baru, dan di sini kamu akan kembali bergerak, kembali melaju. Karena di sini kondisinya berhenti. Mikir ya. Mikir ini kan disuruh berjalan lagi. Pilih kiri atau kanan. Kita sedang berjalan, jalan-jalan tetap bingung. Wah, jalannya jadi bercabang. Saya mau milih mana? Itu dia ya. Agar apa? Agar kamu di sini kembali bisa bergerak, tumbuh dan berkembang. Jadi Capricorn, kalau yang udah bergerak maju, sudah membuat keputusan, itu bagus. Yang belum ya, karena ada impror yang reverse tadi energinya, ayo buat keputusan, buat rencana dan realisasikan. Ya. Berapa menit? Wow, 15 menit. Ya, saya rasa cukup. Jadi Capricorn, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat, memotivasi, menginspirasi. Untuk teman-teman yang merasa tidak cocok, boleh memetik hal yang baik dari sini, atau coba melihat readingan teman-teman reader yang lain ya. Siapa tahu energi kita terbaca di sana, karena tarikan energi dari setiap reader itu berbeda, sesuai dengan pemahaman, kejernihan ya. Jadi boleh melihat 1, 2, 3 channel prediksi umum, itu boleh. Teman-temanku, saya Nuzulira Aisyah. Yang baru mampir jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku Capri, sekian dan terima kasih. Dah.